Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat yang Allah berikan pada subuh Sabtu pada subuh Sabtu ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit yang mengucapkan alhamdulillah, baca sedikit yang bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tanda syukur kita. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Berkata Imam Syafi'i dalam kitab Diwanus Syafi'i, kata Imam Syafi'i, hayatul ardi biddiyam wa hayatul nufus bil himam wa hayatul qulub bil hikam. Itu kata Imam Syafi'i dalam kitab Diwanus Syafi'i. Artinya adalah, kata Imam Syafi'i, bumi, kita manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan hidup dengan adanya kucuran air. Ada air, ada udara, bisa hidup. Andai kata tak ada udara, manusia tak bisa hidup. Terima kasih. Manusia tak bisa hidup. Andai kata tak ada hujan pun tak bisa hidup. Saudi negara yang sangat jarang hujan, tapi mesti tetap ada hujan dalam setahun. Dulu kami pernah mandi hujan di Saudi, berangkat di bulan Ramadan kalau tak salah, hujan ya. Mandi kami. Semua orang Saudi keluar ketika hujan. Bahkan sholat asar waktu itu kalau tidak asar zuhur, justru sholatnya dalam keadaan hujan. Mereka sangat senang ketika hujan datang. Jadi ada satu kegembiraan. Kita tanya sama mereka, kenapa kok senang kali ketika hujan datang? Kami kemarau panjang. Sebenarnya Saudi bukan kemarau. Suatu ketika Nabi berdoa 3 hal. 2 diantaranya dikabulkan, 1 tidak. 1 kata Nabi, jangan sampai umatku ini kena kemarau. Alhamdulillah, sekalipun tak ada hujan, tapi Saudi banyak air Zam-Zam. Jadi kalau sudah sampai ke tanah Mekah dan Madinah, kemudian Mekah itu sayang kalau tak minum Zam-Zam. Apalagi kalau minum air putih, di sini banyak. Nah, itu dia. Dikabulkan oleh Allah, alhamdulillah. Buktinya tumbuh-tumbuhan pohon Soekarno masih bisa hidup karena airnya diambil dari bawah, dialirkan dari sungai di Jeddah, kemudian di Riyadh. Ada aliran air dari laut itu langsung menggunakan alat canggih. Kalau bahasa awak kini air pump. Nah, itu namanya. Kalau bahasa awak. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, dilapangkan rezeki. Tak ada orang Arab itu yang miskin, tak ada. Saya pernah pergi ke perkampungan Arab. Rata-rata orang Arab semuanya punya apartemen. Terus yang jaga toko itu siapa? Nah, itu orang-orang selain daripada Arab. Oh, sekalipun pakaiannya kayak orang Arab, itu bukan orang Arab itu. Rata-rata bukan orang Arab. Pakistan, Burma, kemudian Bangladesh, Indonesia, Yaman. Jarang orang Arab, jarang. Oh, ada enggak orang Arab yang jadi tukang supir? Ada. Ada orang Arab jadi tukang supir, tapi mereka sudah punya apartemen duluan. Kemarin kami ke sana, itu saya disetirkan oleh seorang ahli sejarah, profesor di bidang sejarah. Tapi rupanya tukang supir taksi. Setelah kita cari tahu, ternyata beliau seorang profesor di bidang sejarah dan asli orang Arab kalau tak salah, meskipun hitam. Jadi Arab ada 2, ada Arab yang putih, ada yang Arab yang hitam. Kalau Arab hitam berarti Bilal, kalau putih ya selain daripada itulah Utsmaniyah ke bawah. Jadi itu Arab. Dan dikabulkan, semua kaya, semua punya apartemen, rata-rata punya apartemen. Bahkan ada perkampungan Arab.
Ini kita sampaikan. 3 bulan yang lalu, seorang syekh, doktor di Saudi Arabia, ulama besar, mengomentari, kalau tidak salah 3 bulan lebih lah. Ada satu kebijakan dari pemerintah Saudi ketika itu, yang kebijakan itu kalau bahasa ekonominya konglomerasi. Yang kaya harus bergaul dengan yang kaya, yang miskin harus bergaul dengan yang miskin. Satu ketika syekh tersebut keluar. Ketika beliau keluar, seperti orang biasa, kemudian beliau bersair. Kami, kita semua adalah sama di mata Allah. Sesungguhnya tak ada yang membedakan melainkan derajat keimanan dan ketakwaan. Maksudnya adalah beliau bersyair ketika itu ingin menunjukkan kepada masyarakat Arab ketika itu, semua masyarakat yang ada di Saudi tak ada perbedaan. Justru Islam mengajarkan tidak ada perbedaan. Apa yang terjadi? Bentuk protes yang dilakukan oleh beliau, dimasukkanlah beliau ke dalam penjara. Kalau tak salah namanya Syekh At-Turaifi. Kalau tak Turaifi, Huzaifi namanya. Kami sempat menengok videonya beliau. Terakhir beliau berceramah itu memang mengkritik gitu. Apalagi sekarang di Saudi itu sudah ada namanya Halloween ya. Peringatan Halloween. Nanti ada kaitannya dengan judul kita. Halloween itu, maka ada yang unik tadi malam, kemarin. Beliau WA saya. Wan, coba ente buka YouTube. Buka YouTube tuh. Apa yang harus anda buka? Cari ulama Saudi yang membid'ahkan Halloween. Ada enggak? Saya buka bu. Yang membid'ahkan Halloween. Hampir tak ada yang membid'ahkan Halloween. Kecuali di Facebook. Ada di Facebook itu bukan membid'ahkan tapi mengomentari tentang ketidakbaikan perilaku Halloween. Tapi yang saya dapat justru banyak yang membid'ahkan Maulid Nabi waktu itu. Karena kawan saya suruh tengok saja. Coba cek, tapi kita tidak ngapa-ngapain. Cuman suruh cek aja, cek YouTube-nya ya katanya. Jadi saya cek lah, penasaran juga saya. Beliau kebetulan kakak kelas saya di salah satu pesantren dan beliau lulusan dari Mesir. Cek, kita cek tuh, memang betul. Mawajadna kata dia. Ke situ kalimatnya mawajadna al-bid'atu ala Halloween bal inna ma'al maulid. Kami tak dapatkan itu YouTube tentang ulama Saudi yang mengharamkan Halloween. Karena kalau mengharamkan mereka dan membid'ahkan itu bisa masuk penjara itu. Ada enggak ulama yang menentang? Ada. Salah seorang ulama menentang harus dibuat saf perempuan-perempuan, laki-laki di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Yang protes, yang suka tukang buat itu masuk penjara. Masuk penjara syekhnya itu. Karena apa? Protes dia. Dia tidak mau laki-laki bercampur dengan perempuan. Maka dikasih batas. Tapi tetap kan saat ini tidak begitu dan tidak berjalan dengan baik. Dalam arti kata, protesnya tak berfungsi. Yang ada dia masuk penjara. Kata Imam Asy-Syafi'i, hayatul ardi biddiyam. Bumi ini hidup dengan 2 hal. Ada air, ada angin. Kalau tak ada air, habislah kita. Kalau tak ada angin, habislah kita. Dalam film Avatar itu 3. Angin, api, air. Kehidupan, 3 kehidupan. Tetapi itu sudah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Sudah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i kehidupan manusia. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, hayatun nufus bil himam. Ada orang pengen punya tekad yang tinggi tapi tak sampai-sampai. Tidak sampai tekadnya itu. Nah, tekad yang tak sampai ini kata Imam Asy-Syafi'i berarti dia tak punya himmah, tak punya tekad yang kuat, tak punya keinginan untuk menggapai itu. Jadi kalau ada anak yang putus sekolah, itu banyak aspeknya. Bisa jadi memang dia tak mau sekolah. Bisa jadi karena dia tak mampu untuk menggapai itu. Atau ada orang tua yang frustasi mendidik anaknya karena memang tak tahu tujuannya. Punya anak tuh ngapain? Jadi kenapa ada orang di dunia YouTube itu, bahkan di Twitter itu rame ketika itu, tidak mau punya anak. Alasannya cuma satu. Kenapa mereka tak mau punya anak? Satu saja. Ribet, malas ngurus anak.
Tuh, padahal dia fitrah tuh. Itu fitrah kita manusia punya anak. Orang yang sudah nikah fitrahnya punya anak. Tapi ada yang tak mau. Ada di YouTube, ada di Facebook, ada di berita, ada juga di Twitter. Rame itu Pak. Rame berita itu tentang orang yang tak mau punya anak. Bahkan mereka mengatakan kami bebas, hidup berdua kami senang, nikmat. Tidak mau dia. Padahal itu melanggar fitrah dia sebagai seorang manusia ketika mereka sudah menikah. Ada tekad. Maka kita harus paham, punya anak harus punya tujuan. Kita beragama ada tujuannya. Maka tujuannya dalam agama disebut dengan maqasidus syariah. Ada tujuan syariatnya. Tidak bisa ujuk-ujuk kita sholat Allahu Akbar, tapi kita tidak tahu tujuan sholat itu ngapain. Dan tidak bisa tujuan ujuk-ujuk kita sedekah, tapi kita tidak tahu tujuan sedekah itu ngapain. Kita berbuat baik pada orang, tapi kita tidak tahu tujuan syariat berbuat baik itu apa. Tidak tahu kita. Sehingga kata ulama Imam Syafi'i, kata Ibnu Ashur, kata Syekh Muhammad Halau, beliau mengatakan wajib bagi setiap manusia yang terikat dengan syariat, dia harus paham tujuannya. Nah, itu salah satu contoh. Kalau kita sholat, kita harus paham tujuan sholat. Kalau kita sedekah, kita harus paham tujuan kita sedekah. Ngapain Bapak sholat berjamaah? Tujuannya apa? Nah, itu bahasanya. Memang harus begitu. Untuk mencapai ketenangan, itu mungkin tujuan yang lain. Ada 5 tujuan. 1, hifzun nafas, hifzun nasal, menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga lingkungan atau kehormatan. Banyak itu. Dan itu tujuan agama. Maka kata Imam Syafi'i yang terakhir, nah ini yang paling penting. Hayatul qulub bil hikam. Jadi kalau ada orang tak suka mendengarkan ceramah, berarti hatinya lagi mati. Kata Imam Syafi'i, hayatul qulub bil hikam. Hidupnya hati seseorang itu dengan kebijaksanaan. Nah, apa kebijaksanaan tuh? Ya dengar. Bapak datang ke masjid, kemudian sholat mencari ketenangan. Itu ketenangan jiwa, kebijaksanaan. Bapak ikut pengajian, itu hikmah, kebijaksanaan. Bapak mengaji baca Al-Quran, ketenangan, itu kebijaksanaan. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan Al-Quran, dihadapkan dengan kenyataan, kalimat Allah dalam Al-Quran cuma satu. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubi afqalih. Hendakkah mereka mau mempelajari Al-Quran atau memang mereka buta, menutup hati untuk tak mau menerima itu? Maka seorang ulama mengatakan Luqmanul Hakim itu bukan nabi, tapi orang yang bijaksana, hakim. Maka kenapa kok bisa hakim? Karena dia memberikan kalimat-kalimat bijaksana kepada anaknya sehingga bisa mendidik anaknya dengan baik. Maka kata Imam Syafi'i, hayatul qulub bil hikam. Apa intinya? Intinya adalah kita manusia punya hati. Kita manusia punya hati. Manusia itu didirikan cuma 2 hal, Pak. Kita nih, manusia ini cuma 2 hal. Kalau tak baik, buruk. Tidak ada yang tengah-tengah. Kalau tak manusia itu baik, berarti buruk dia itu. Kalau tak malaikat, dia berarti iblis dia itu. Cuma 2 itu, tidak ada pilihan. Oh, kami pengen jadi yang subhat, Ustaz, tengah-tengah. Tidak ada. Semua kita kalau tak baik, berarti buruk. Karena dalam diri manusia cuma ada 2. 1, kebaikan. Yang 2, keburukan. Kebaikan itu dhamir, hati kecil yang tak nampak. Yang keburukan ada nafsu yang selalu dorongannya kepada yang tak baik. Innan nafsa la ammara bisu. Sementara dhamir, hati kecil atau qulub itu tidak ada dalam bahasa. Dalam bahasa kedokteran tidak ada kolbun itu, Pak. Kolbun itu cuma bahasa hati yang tak nampak. Bahkan dikatakan jantung, bukan hati. Maka kolbun itu tak nampak, hati kecil yang tak nampak. Tapi hati kecil yang tak nampak itulah yang mendorong kita untuk berbuat baik. Yang mendorong kita selalu untuk melakukan kebaikan. Yuk lakukan kebaikan. Hati kecil dhamir tadi, ada yang menggandeng. Siapa yang menggandeng? Yang menggandeng malaikat. Sementara yang nafsu, siapa yang menggandeng? Setan. Kalau tak iblis. Kalimatnya jelas. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Setan itu ada 2. 1 setan beneran. Yang kedua setan yang dari manusia. Berarti ada setan manusia, Ustaz. Jangan sadar-sadar diri aja lah. Ada tak setan manusia? Ada.
Syaitan minal jin. Maaf, minan nas. Setan itu terbuat dari manusia ada. Dari setan ada dua. Satu setan betulan yang terbuat dari iblis. Dalam kitab Talbisul Iblis mengatakan setan itu sifat daripada iblis. Sifat daripada iblis itu setan. Yang kedua, setan beneran, itu setan dari manusia. Setan dari manusia. Siapa dia? Itulah yang suka menghasut tuh. Tak usah kau sholat di masjid itu lagi. Imam tak bagus sudah. Itu setan tuh. Siapa setannya? Manusia. Jadi manusia itu setan, Ustaz. Pandai-pandai lah. Kita tak mengatakan dia setan, tapi begitu Al-Quran berbicara. Al-Quran berbicara demikian. Bahkan manusia, syayatinul ins. Syayatinul ins. Setan-setan dari kalangan manusia. Baik. Nah, apa yang ingin kita angkat? Pagi hari ini ada satu hadis yang dituliskan oleh Imam Al-Baihaqi. Ini yang ingin saya angkat. Hadis yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian dinukil oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kemudian dinukil oleh Syekh dalam kitab Al-Malibar. Syekh Al-Malibar dalam kitab Irsyadul Ibad fi Sabilir Rasyad. Apa kata beliau? Kata Syekh Imam An-Nawawi menukil dari hadis daripada Imam Al-Baihaqi. Satu, thalathun muhlikat. Ada 3 hal perkara yang akan menghancurkan manusia. Nah, tadi kita sudah sampaikan 2 hal. Dalam diri kita cuma ada 2. Kalau tak baik berarti buruk. Berarti kata Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya mengatakan ada 3 perkara yang akan menghancurkan manusia. Thalathun an Ibnu Umar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathun muhlikat. 3 hal yang akan menghancurkan manusia. Itu pasti. 1, syuhun muta'. Syuhun muta' itu artinya pelit. Tapi tingkat pelitnya udah tinggi tuh. Di atas bakhil. Dia ada bakhil, itu pelit juga dalam bahasa Arab. Tapi di atas bakhil itu ada lagi namanya syuhun. Bakhil, pelit, kikir lengkap di situ dah. Jadi 1 yang diperturutkan muta'. Contoh. Apa contoh kikir itu? Kalau dia tak mau kasih duit orang, itu memang bakhil. Tapi ada yang paling parah daripada itu. Ada orang yang tak mau menasehati orang lain, itu yang disebut dengan syuhun. Bapak Ibu sekalian, kita yang tergabung di sini harus saling menasehati. Pak itu salah, tapi dengan cara yang baik. Oi Pak, salah tuh. Bapak tak belajar, mana waktu Pak tuh? Itu itu menimbulkan perkara berantem tuh. Oi Bapak salah tuh. Itu setan tuh itu tuh. Itu salah tuh. Maka cara kita mengingatkan orang, menasehati orang harus dengan bahasa yang lebih baik. Dan orang yang tak mau menasehati orang lain karena memang itu kewajiban kita sebagai seorang muslim, maka disebut dengan syuhun muta'. 1. Yang kedua, orang yang rumahnya bertingkat tapi di sampingnya masih miskin. Dalam arti kata, ada orang yang tak punya hati. Dalam arti kata tak punya hati itu gini. Rumah dia bertingkat, mobil dia mewah, tetapi dia lupa tetangga kiri kanan depan belakang itu masih ada yang tak makan. Kalau ada yang begitu, itu jangan berharap dulu masuk surga tuh. Jangan dulu berharap masuk surga, karena surganya tertutup bagi orang begitu. Sampai kapan? Sampai dia perhatikan itu. Sampai dia memperhatikan kanan, kiri, depan, belakang. Itu ikatan. Dan orang seperti ini disebut dengan syuhud muta'. Orang yang bakhil, pelit. Dia pelit di dunia dan dia pelit di akhirat. Nah, orang seperti ini itu masuk dalam orang yang menghancurkan, sifat yang menghancurkan mereka. Dan orang seperti ini tidak akan damai. Bapak boleh tengoklah. Ada orang yang tak pandai bergaul dengan tetangga, hidup tidak tuh dia? Aman tidak hidupnya itu? Tidak akan aman tuh hidupnya itu. Tergores mobil sedikit, kacau, langsung tuh, ini mahal nih mobil Fortuner nih. Tak sanggup bapak tuh. Keluar semua kalimat-kalimat tuh. Nah, orang-orang seperti ini tuh penghuni neraka. Meskipun nerakanya bukan neraka yang pertama ya. Tapi neraka wil. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi. Yang kedua kata Imam Al-Baihaqi dalam hadis itu, hawa muttaba. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ada orang nanti kata Nabi, di muka bumi itu mereka cuma kerjaannya mengikuti hawa nafsu saja. Ini dia.
Ini saya tak mau panjangkan lebih, karena kalau panjang lebih ini bisa kemana-mana. Karena memang hawa muttaba ini itu menjadi kunci atas kehancuran seseorang. Kenapa demikian? Karena itulah yang disebut dengan Tuhan baru. Tuhan baru. Kata Allah dalam Al-Quran, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihat akan ada manusia yang menjadikan hawa nafsu itu Tuhan? Hawa nafsunya itu Tuhan. Ada orang alibi. Oh, saya sudah punya mobil 3, tapi anak saya 10. Jadi saya harus belikan mobil satu-satu untuk mereka. Kata Imam Ibnu Ashur dan Imam Asy-Syafi'i, kebutuhan manusia itu cuma 3, Pak, tidak lebih daripada itu. 1, kalau bahasa awaknya itu ada primer. Yang kedua sekunder. Yang ketiga tersier. Tidak ada yang mutakamilat itu, tidak ada. Penyempurna itu tidak ada. Kebutuhan kita cuma 1. Yang paling butuh. Apa yang paling kita butuhkan? Makan. Itu paling kita butuhkan untuk kehidupan. Itu disebut dengan primer. Kemudian ada sekunder. Seperti rumah. Yang kita butuhkan. Rumah, tempat tinggal. Kemudian ada kulkas dan lain sebagainya. Itu masuk tersier itu. Sekunder. Sementara kemudian ada yang ketiga tersier. Tersier itu tidak boleh berlebihan. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang berlebihan itulah yang disebut dengan hawa muttaba. Mereka yang mengikuti hawa nafsu. Kita udah punya 3 mobil, buat apa 10 mobil? Yang dipakai cuma 1. Anaknya 10 masih kecil semua dan masih muat dalam mobil Fortuner. Sementara mobil yang lain nganggur, ujung-ujungnya rusak. Yang ada adalah pemborosan. Pemborosan kata setan itu sifat setan itu. Pemborosan itu. Maka ada kalimat selanjutnya nanti adalah munjiat. Salah satu munjiat yang akan menyelamatkan itu salah satunya adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Itu yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Al-Baihaqi dari hadis itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Duh, banyak itu, banyak. Sekarang kita ambil contoh. Kita ambil contoh yang agak sedikit global. Holowen. Holowen itu nafsu, Bu. Itu pengikutan nafsu, mengikuti nafsu biar bisa Saudi itu dengan gaya ke Eropa-Eropaan. Tahu Ibu kenapa? Alasannya cuma 1. Alasannya cuma 1, ingin mengangkat hak asasi manusia. Itu saja. Tidak ada yang lain. Karena Barat terkenal dengan gaya toleransi, Barat terkenal dengan gaya hak asasi manusia, Barat terkenal dengan gaya feminisme. Sekarang Saudi perempuan boleh nyetir mobil, boleh jualan, boleh buka kerudung. Bentar lagi di Mekah dan di Makkah boleh orang non-Islam masuk. Oh, itu wajar enggak kalau begitu? Wajar. Apa wajarnya? Kata Nabi dalam hadis fitan mesti begitu. Sayati 'alan nasi zamanun, akan datang tuh masa itu nanti. Dajjaluna kadzabun. Orang-orang yang bersifat seperti Dajjal. Sifatnya aja seperti Dajjal. Suka melakukan kerusakan. La ya'rifu bainal halal wal haram. Wa ahalla harama wa harrama halala. Banyak begitu. Ya memang begitu modelnya. Sekarang mohon maaf. Kalau ibu datang ke sana, bapak ibu datang ke sana, tengok sekarang orang Arab tuh sekarang yang di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram, itu sekarang celananya di bawah mata kaki semua rata-rata. Di bawah mata kaki rata-rata. Saya foto kemarin itu. Saya foto di mana letak orang Arab yang katanya itu mereka di atas mata kaki. Saya foto tuh. Dengan alasan dalih, saya tanya, apa alasan mereka kayak gitu, Kiai? Saya punya guru, lulusan dari sana, saya tanya, mengapa mereka begitu? Cuman 1, hak asasi gitu deh. Kami pengen gaya, kami pengen model. Itu deh. Ini gaya orang Arab sekarang, Pak. Semenjak Muhammad bin Salman naik, habislah tuh. Itu tinggal tunggu aja tuh. Tinggal tunggu saja. Jadi nanti, ketika tanda kiamat besar datang, yang hancur duluan di situ. Mekah, Madinah, yang batu-batu itu akan berterbangan. Berterbangan. Kata Ustaz Zulkifli dalam hadis itu, dalam hadis fitan, hadis akhir zaman itu, ada 1 yang sangat nyata, gedung lebih tinggi daripada menara masjid. Bahkan di samping daripada Masjidil Haram itu, tower Zamzam lebih tinggi daripada menara masjid. Nyata enggak itu? Hadis itu hadis fitan, hadis akhir zaman, sahih. Hadisnya sahih.
Kata Imam Bukhari, hadis ini sahih. Cuman kok sahih, tapi kenapa orang tak mau menjalankan itu? Ah, itu dia tanda akhir zaman tuh di situ, Pak. Akhir zaman tuh di situ. Maka perkara hawa muttaba' tadi tidak kecil, besar, merembet kemana-mana. Sekarang pertanyaannya sederhana, ada enggak orang sholat dalam masjid cuma pengen gaya-gayaan? Ada enggak orang sholat di masjid dia pengen mendapatkan pencitraan? Oh banyak, itu nafsu yang diturutkan. Nafsu yang diturutkan. Coba, kenapa orang zaman dulu dengan gaya tasawufnya mereka bisa lebih tawadhu? Sementara dengan sekarang semakin banyak orang yang pamer dan semakin banyak orang yang sombong. Karena kalimatnya sederhana. Ra'suz dzunubi al-kadzibu. Memang begitulah. Al-mutakabbir. Al-mutakabbir itu akan bertebaran, kata Nabi. Orang sombong itu nanti akan bertebaran di muka bumi itu. Dengan gaya apa? Hawa muttaba. Mereka yang mempertontonkan hawa nafsu mereka. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, i'jabur rajul binafsihi. Ini yang mengantarkan kita kepada kesyirikan. Orang yang suka memuji diri sendiri. Kalau bukan karena aku, kau takkan hidup. Syirik. Yang suka bilang-bilang kalau bukan karena aku, kalau bukan karena si Anu, kalau bukan karena dokter itu, kalau bukan karena itu syirik. Jangan diulang-ulang, Pak. Itu mengantarkan kita pada kalimat yang lain. Maka kalimatnya kata Ali bin Abi Thalib, jangan fala tamdahu ahadun fa innahu ya'ti bil halak. Jangan kau cepat memuji manusia karena itu akan menghancurkan dia. Pujian itu menghancurkan. Maka kalau kita berkata, kalau bukan karena si Anu, takkan hidup saya nih. Pak, hati-hati. Itu Tuhan. Kalau bukan karena Allah, tidak bisa kita begitu. Paham Pak Bu ya? Oh tapi maksud kami, mulut itu bisa mengantarkan merusak hati. Mulut nih, itu bisa merusak hati. Maka kalimatnya dalam hadis Nabi disebut dengan hifzul lisan. Hifzul lisan. Hati-hati. Mulut nih bisa berbuat apapun dan bisa merusak ibadah seseorang. Contohnya bisa membatalkan syahadat. Kalau kita berkata demikian, kalau bukan karena si Anu, batal syahadatnya, Pak. Batal. Kalau batal syahadatnya, tergantung. Kalau dia betul mengingkari, maka dia harus bayar kafarat, kemudian bertobat dan kemudian baru bersyahadat kembali. Tapi kalau seandainya dia tidak mengingkari, tetapi cuma sekedar ungkapan, bersyahadat balik. Hati-hati. Yang membatalkan syahadat itu ada sekitar 16 karakter yang membatalkan syahadat. Salah satu yang membatalkan syahadat itu orang yang suka berkata, kalau bukan karena si Anu, kalau bukan karena ini, kalau bukan karena itu. Dia sudah menafikan keberadaan Allah. Orang yang menganggap diri lebih. Ngapain saya sedekah? Ini hasil pencarian saya. Jatuh dia. Batal syahadat dia. Kenapa kok bisa batal syahadatnya kok segitu kali? Begitulah. Boleh tengok? Boleh. Tengoklah dalam kalimat yang membatalkan syahadat itu. Mau dari versi Saleh Fauzan, mau versi orang Indonesia sama. 16 titik lebih yang membatalkan syahadat. Hati-hati Pak. Syahadat. I'jabur rajul binafsihi masuk dalam kategori ujub, riya, dan kedua-dua ini itu wasilah untuk sampai kepada syirik. Maka disebut dengan syirik, syirkul asghar. Yang suka membanggakan diri, hati-hatilah. Tepuk dada kalau bahasa kita saat ini. Hati-hati. I'jabur rajul binafsihi. Kata Imam Al-Baihaqi dalam hadis itu, Nabi mengungkapkan salah satu penyebab yang menghancurkan manusia adalah i'jabur rajul binafsihi. Mereka yang suka membanggakan diri mereka sendiri. Bahasa lain namanya ujub. Tengok imam. Tak suka dia dengan orang. Pokoknya dia yang harus lebih bagus. Ada ustadz lain yang ceramah, tak mau dia dengar. Paling ustadz tuh kayak gitu-gitu aja dia. Intinya adalah dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Maka kata Imam Ali radhiyallahu an,
kalau engkau wa idza laqita bi ahadin fasta'in bi annahu ardan inkah. Kalau engkau ketemu dengan seseorang, kata Ali, yakinlah bahwa orang tersebut akram wa ashraf, lebih mulia, lebih baik daripada kamu. Sehingga itu bisa menundukkan sifat kita yang angkuh, sifat kita yang sombong tadi. Jadi kalau kita ketemu dengan orang, langsung pandang orang itu dengan sifat yang baik. Dalam arti kata husnuzon. Masya Allah, baik kadilah orang ini. Itu cara kita untuk menundukkan hawa nafsu kita. Cara kita untuk menundukkan sifat yang ada dalam diri kita, sifat ujub tadi. Nah, kata Imam Al-Baihaqi, ada 3. Dari 3 perkara yang menghancurkan tadi, ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan kita. Nabi tidak mengatakan langsung itu saja, tapi juga ada 3 perkara, kata Nabi, yang akan menyelamatkan manusia. Maka 3 perkara yang akan menyelamatkan manusia tersebut, 1, al-adlu fi nafsihi. Sekarang banyak orang yang tak bisa adil pada diri dia sendiri, tapi dia bisa berlaku adil pada mulut dia. Maksudnya dia bisa mengatakan, oh saya bisa lebih berbuat adil, tapi mulut dia saja. Ibu tahu keadilan yang pada diri kita sendiri, adil pada diri kita sendiri adalah orang yang memperhatikan kebijaksanaan pada hati dia. Itu yang disebut dengan adil. Bapak sakit, bekerja keras, mencari duit, itu namanya tak adil. Kenapa tak adil? Karena bapak tak memperhatikan kesehatan bapak. Bapak mencari duit untuk dunia, tapi bapak lupa dengan akhirat, itu tak adil. Karena kebijaksanaan akhiratnya tidak dapat. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kehidupan dunia yang mengantarkan kita kepada akhirat. Kalimat itu sederhana, tetapi banyak orang lupa. Kenapa lupa? Karena mereka hanya mengatakan, oh kami tetap boleh mencari dunia, tapi akhiratnya dilupakannya. Dunia untuk akhirat, bukan akhirat untuk dunia. Maka banyak sekarang ulama mengatakan, kalau kau pikirkan akhirat, dunia kau dapat. Tapi kalau kau pikirkan dunia, akhirat tak mau datang. Kalimat itu sederhana. Betulkah? Betul. Kata Abdurrahman bin Auf kepada sahabat, dia mengatakan, ketakwaanku lah yang mengantarkanku bisa menggapai dunia, bukan kecintaanku pada dunia yang bisa mengantarkanku pada cinta pada akhirat. Kurang apa Abdurrahman bin Auf kaya? Ujung-ujungnya miskin dia. Miskin kemudian pindah daerah, kaya balik. Dalam arti kata dia memang sengaja pengen miskin, tapi tak bisa miskin. Kenapa? Karena dia katakan, saya mencari akhirat, dunia saya dapat. Sekarang tak, kita cari dunia, tahan kita berkelahi demi dunia, tapi lupa kita dengan akhirat. Kemarin malam ada pernyataan unik dari masyarakat. Mengapa kok masalah 17 Agustus banyak yang nyumbang, tapi pas membuat tenda untuk masjid sedikit yang menyumbang? Nah, itu perbedaannya dunia dan akhirat. Itu udah nampak kita tuh. Di kalangan kita saja kita nampak tuh betapa pentingnya dunia dibandingkan akhirat. Coba membangun masjid begitu lama. Mohon maaf, saya sampaikan sama Bapak Ibu ya. Waktu saya di Solo, waktu saya main ke Solo, pembangunan gereja di Solo itu ditopang oleh Aqua. Ibu tahu mereknya Aqua. Ini tak merek Aqua nih. Ini original. Ada mereknya Aqua. Ini saya tak mau, tapi tak apalah, sikit-sikit. Aqua itu mereknya. Dan kemana duit itu? 70% untuk pembangunan gereja yang ada di Solo. Ibu beli juga lagi Aqua tuh. Bapak beli juga, tapi enak rasa. Terserahlah. Pandai-pandai lagi. Starbucks, tahu ya Starbucks gue? Yang suka minum kopi Starbucks. 80% pendapatannya untuk membangun Israel. Jadi di situ pendanaan Israel, dari situ semua dananya. Perancis, Israel, Yahudi Perancis, Yahudi Gazi, dan lain sebagainya, dari situ pendanaannya. Dari Starbucks dan Unilever. Yang masih pakai produk Unilever, nah, coba cepatlah berhijrah. Saya cuma mengatakan saja, Bapak mau percaya tak, saya terserahlah. Tapi yang jelas itulah yang saya dapatkan informasinya. Yang suka minum Starbucks, bangga dia, wah Starbucks.
dia tidak tahu dia. Yang di copy itu pendapatannya semua masuk kemana dia tidak tahu. 80% untuk pembangunan Israel. Kekuatan Israel dari situ semua dananya. Kalau tidak dari mana dananya? Blokade, tidak mungkin. Nah itu dia. Kemana kita tadi ya? I'jabur rajul binafsihi. Sampai masalah orang yang suka membanggakan diri sendiri. Artinya adalah ketika ijab rasul yang menyelamatkan al-adlu fi nafsihi, keadilan pada diri sendiri. Banyak orang tak adil pada diri sendiri, Pak. Kata Allah dalam Al-Qur'an al-qist muqsitin. Adil dalam Al-Qur'an ada 2. Tapi kalau bijaksana artinya ada 3. 1 hikam itu bijaksana. Yang kedua al-adlu bijaksana juga. Yang ketiga al-muqsitin, al-qistu artinya bijaksana juga. Tapi kalau adil artinya cuma 2 dalam Al-Quran. 1 kalimat al-adlu, yang kedua kalimatnya al-qistu. Berarti adil dan qistu bisa diartikan juga bijaksana, bisa. Coba dalam kitab Lisanul Arab, dalam Mu'jam al-Mufaham, dalam Munjid, kamus Munjid, ada kamus Munjid dia tebal dia dalam bahasa Arab. Itu yang buat bukan orang Islam ya. Yang buat bukan orang Islam itu. Orang orientalis dari Jerman. Wah, itu dia. Tapi kita pakai itu. Kita pakai bukunya itu. Kamus tebal segini. Dalam kitab itu mengatakan adil itu ada 2. 1 qistun, yang kedua artinya adil. Al-adlu. Tapi kalau bijaksana ada 3 dalam Al-Quran itu. Al-hikam 1 atau hukum atau hikamun. Yang kedua al-adlu, yang ketiga al-qistu. Artinya apa? Ketiga-tiga ini memiliki arti yang berbeda. Ketika Allah katakan kalimat adil dalam Al-Quran, Allah pakai untuk laki-laki yang menikah 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Kalimat terakhirnya wa alla ta'dilu fawahid. Kalau tidak bisa adil, kalimatnya adil. Wa alla ta'dilu fawahid. Kalau tidak bisa berlaku adil, 1 aja. Kalimat adil di situ itu menunjukkan, mengantarkan bermakna bijaksana, orang yang bisa memproporsional, yang bisa membuat dirinya proporsional, 50-50, bisa ke kanan, bisa ke kiri dan baik. Suatu ketika Nabi membagikan harta rampasan ghanimah, datang seorang, ini cikal bakal munafik di muka bumi ini cikal bakal munafik di muka bumi ini. Ketika Nabi memberikan ghanimah, harta rampasan itu kepada para sahabat, tentara, kemudian kepada orang-orang yang ditinggal mati, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya ketika berperang. Datang seorang laki-laki dari Bani Quraisy itu yang sudah masuk Islam, dia kata kepada Nabi, "Hei Muhammad, i'dilu." Dengan bahasa seperti itu, tanpa menyebut Nabi, tanpa menyebut Rasul, dia bilang i'dil. Kata Nabi, "Mala adil." Kalau saya tak bisa berlaku adil, kata Nabi, bagaimana nanti yang lain? Intinya adalah dia protes. Taulah Umar bin Khattab dengan gagah berani dia bilang, "Da'ni an aqtul," kata Nabi. Kata Umar bin Khattab, "Nabi, biar saya bunuh nih orang," kata Nabi. Kata Nabi, "Tak. Da'hu, tinggalkan dia. Sayati alaikum qaumun yaqra'una al-Qur'an hatta fi uluk." Mereka cuma baca, akan muncul kaum yang seperti dia ini, yang suka mengklaim orang lain tak bisa berlaku adil, orang lain pokoknya dia lebih baik. Akan muncul tuh, itu cikal bakal munafik. Cikal bakal munafik, cikal bakal murji'ah, cikal bakal mu'tazilah, cikal bakal khawarij. Dari situ semua. Orang itu yang mengatakan. Saya lupa namanya. Insyaallah kalau ingat saya kasih tahu. Nah, bayangkan kalimatnya dalam hadis itu i'dil. Dia kata Nabi tak bisa adil. Kan lucu. Kata Nabi, "Mala adil." Kalau saya tak bisa berlaku adil, bagaimana dengan yang lain? Kata Nabi. Kalimat ini disandarkan di dalam Al-Quran pada kalimat masna wa thulatha wa ruba'. Maka Nabi sangat memperhatikan orang yang pengen nikah 2, berlaku adil itu sulit, 50-50 soalnya. Kalimatnya susah. Maka membijaksanakan diri sendiri itu susah. Kita hanya bisa mengkritik orang lain, tapi tak bisa mengkritik diri kita sendiri. Percaya atau tidak? Coba cek. Otak kita nih paling cepat mengkritik orang. Tapi pas tengok diri sendiri, masa sih? Begitu kita, Pak. Maka kalimatnya kata Imam Al-Baihaqi dalam hadis itu, al-adlu fi nafsihi. Itu yang pertama.
Yang kedua kata Imam Al-Baihaqi, ini kita sampai jam berapa ini? Pak Ustaz, suruk ya? Bentar lagi berarti. 2 menit lagi. Masih lama lagi Bu? Alhamdulillah. Yang kedua kata Nabi, al-qasdu fil faqri wal gina. Nah, ini kalimat yang menggandeng kalimat suhun muta' tadi. Kalimat yang menggandeng hawa muttaba' tadi. Orang yang bisa berlaku tidak boros. Artinya tidak boros tadi apa? Al-qasdu. Dalam arti kata dia bisa menempatkan sesuatu pada posisi terbaiknya. Al-qasdu fil faqri wal ghina. Nabi mengatakan yang paling dekat dengan Allah nanti adalah orang miskin. Yang paling dekat, yang paling mudah masuk surga orang miskin. Makanya ini hadis ini menyebabkan Abdurrahman bin Auf pengen miskin. Para sahabat pengen miskin gara-gara hadis ini. Kata Nabi, yang paling dekat, yang paling mudah masuk surga orang miskin. Habis ini kita pengen miskin Ustaz? Jangan juga. Kalau sudah dikasih keberkahan oleh Allah lebih itu alhamdulillah. Bersyukur sajalah. Maksudnya apa? Kata Nabi, kenapa mereka orang miskin paling dekat dengan surga, yang paling mudah masuk surga? Karena mereka selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, hari ini saya mau makan apa? Dia berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah turunkan rezeki. Berdoa terus dia. Tapi kalau orang kaya, kadang lupa dia. Makanya kalimat dalam Al-Quran itu, lawan kata kaya itu bukan miskin. La'allahu aghna wa aqna. Lawan kata kaya bukan miskin. Tidak ada dalam Al-Quran lawan kata kaya itu miskin. Lawan kata kaya berkecukupan. Aghna wa aqna. Orang kaya lawannya berkecukupan. Kenapa demikian? Karena hanya orang yang merasa berkecukupan lah yang bisa mengatakan kalimat qasdu fi nafsihi. Coba. Banyak orang yang tadi meningkatkan rumah, di mana letak dia bisa mengatakan saya tidak boros? Pernah Bapak Ibu makan nasi, kemudian hasil makanan itu masih banyak sisa. Pernah nggak kita memperhatikan sekecil itu? Yang sisa-sisa itu, kalau kita buang, nanti diambil oleh pemulung, kemudian dimakannya. Dalam arti kata Allah ingin tunjukkan. Jadi kehidupan kita, kata Imam Arsyad Al-Banjari, Syekh Arsyad Al-Banjari, dari Banjar itu dia kata begini. Manusia itu hidup di bumi itu dia mencium bau busuk. Hidup di muka bumi ini, kata Arsyad Al-Banjari, itu mencium bau busuk. Tetapi kenapa mereka kok mau mencium bau busuk? Karena sudah terbiasa. Nah, itu bahasanya. Maksudnya apa? Dunia itu ya seperti itu, busuk. Kata beliau. Saya memetik dari kalimat murid beliau, bahwa dunia ini busuk. Katanya. Busuk sebusuk-busuknya. Tapi kenapa kok mereka bisa bertahan hidup di busuk itu? Kita ambil contoh. Kenapa ada pemulung yang bisa hidup di samping tempat sampah? Kenapa kok dia bisa hidup? Padahal itu busuk, bau. Karena sudah terbiasa, Pak. Mohon maaf, kita tidak merendahkan siapapun, tidak. Ini kalimatnya aghna dan aqna tadi. Kalimatnya lawan kata orang kaya itu adalah berkecukupan. Sehingga kata Nabi, Allah menghinakan orang itu bukan dilihat kayanya. Allah menghinakan seseorang itu dilihat daripada sikapnya. Tingkah laku dia. Kalau baik dia suka menzalimi orang lain. Tadi saya baca di situ. Tertulis di situ kalimatnya tadi. Jangan suka menyakiti hati orang lain. Nah, di situ dia. Karena masuk surga itu tidak bisa, Pak. Ibu rajin tahajud tapi besok pagi ibu sakiti hati orang. Jangan berharap mimpi masuk surga. Karena yang menghalangi ibu masuk surga itu yang ibu sakiti tadi. Nah, itulah indahnya muamalah, Pak. Jadi Allah ingin menunjukkan hubungan you dengan manusia, you selesaikan di muka bumi. Nanti di atas tak ada urusan you dengan manusia. Urusan you di atas hanya dengan saya. Tapi kalau you punya urusan dengan manusia, selesaikan di muka bumi. Jadi kalau orang yang sudah menyakiti hati orang lain, cepat-cepat minta maaf ya. Cepat-cepat minta maaf. Karena you terhalang masuk surga hanya karena maafnya mereka. Bayangkan tuh, Pak. Itu kata siapa? Itu kata ulama kita begitu. Kata Imam Al-Ghazali, memetik satu bunga yang begitu indah, kita rusak bunga tadi, sehingga hilang kecantikan bunga tadi, itu lebih menyakitkan
ketimbang you tak makan hari ini. Wah, itu dalam tuh bahasa sastranya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah memetik bunga yang indah, yang begitu indah sehingga menjadi tak indah, itu sangat menyakitkan. Maka kalau manusia ada yang menyakiti hati manusia, berarti lebih daripada merusak bunga itu. Ibu pernah mukul kucing? Pernah ibu berpikir kalau kucing itu akan membalas kita nanti di neraka? Oh, tengoklah kau, aku yang akan nendang kau nanti, kata kucing. Begitukah? Iya, begitulah. Memang begitu kata hadisnya. Kata hadis Nabi, orang yang suka mencelakai binatang, maka nanti dia akan dicelakai oleh binatang. Begitu nanti modelnya. Jadi yang suka bunuh kucing, tapi kucing ini jahat pak. Kucing itu tak punya otak. Tak punya akal. Kalaulah kucing itu pakai akal, tidak mau dia itu ngambil lauk kita itu. Karena kucing, memang dasar kucing kau, memang kucing dia. Kita marah-marah sama kucing, berarti yang tak punya akal siapa? Itu Pak Bu ya. Ini bahasa sederhana. Nah, kata Nabi dalam Al-Qur'an, dalam hadis yang kedua tadi, al-qasdu fil faqri wal ghina. Oke, sudah masuk. Yang terakhir kesimpulan dari apa yang ingin saya sampaikan adalah sekarang kita berada dalam kondisi akhir zaman yang memang abu-abu. Abu-abu dalam arti kata yang bisa menyelamatkan manusia, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baiknya yang bisa menjaga manusia saat ini dari keabu-abuan itu adalah ketakwaan kita pada Allah. Saya petik satu pernyataan dari Imam Syekh Mubarak Furi dan Syekh Ramadan Al-Buti ketika beliau diwawancara. Syekh, sebenarnya saat ini kita berada pada akhir zaman kah? Beliau menjawab, iya. Apa yang harus kami lakukan saat ini untuk menjaga diri kami? Cuman satu, kata beliau. Tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah dan pintarlah kamu dengan ketakwaan tadi. Dalam arti kata, bijaksanalah kamu dengan ketakwaan tadi. Kata Allah dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah engkau kepada Allah, Allah yang akan memintarkan kita nanti, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Oke. Alhamdulillah aman. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Saya tertarik sekali dunia zaman ini ke abu-abu ini bisa kita perbaiki hanya dengan ketakwaan dan kebijaksanaan. Sekarang di Indonesia ini dari seluruh dunia yang tertarik di Arab itu mayoritas banyak yang kaya. Betul. Kalau saya berpendapat, beda pendapat itu mudah selesai. Tetapi perbedaan pendapatan inilah yang paling sulit. Pendapatan ekonomi masyarakat, apalagi di Indonesia ini Pak Ustaz, ada masyarakat kita yang mencari uang 10.000 aja sangat susah sampai menyawa. Ada yang bisa cari duit 1 jam, kita bisa dengan 11 miliar. Ini keadilan. Dan saya berilustrasi Pak, keadilan itu terutama keadilan ekonomi yang para pendakwah ini yang bisa menyelesaikan. Para contohnya bank tadi misalnya, tapi itu dalam konsep-konsep formal aja. Bagaimana kita membuat jalan tol menyalurkan uang orang kaya di Indonesia itu, terutama ada yang miskin dalam bentuk ekonomi produktif. Dan itu saya mohon Pak Ustaz pendapat-pendapatnya dari segi Islami mana kita? Kan kuncinya ketakwaan. Tapi kita tahu kalau sekarang kita membangun ekonomi itu dengan ketakwaan, kita kan orang membangun ekonomi itu dengan modal. Betul. Nah, makanya kadang-kadang sedih juga saya. Jangan kita lah, kalau saya tidak mungkin ada tidak banyak bahwa kalau yang ekonomi itu mau berjuang, kita betul nonsen ini. Terima kasih Pak Ustaz ini.
bagaimana ekonomi Islam kita apa namanya kayak corona kemudian tumbuh subur dari ekonomi Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab, Kiai. Ini sebenarnya masalahnya, Pak. Bapak pernah tahu Bung Hatta? Bung Hatta itu dulu ketika koperasi Belanda merajalela, orang yang pertama turun bumi, balik dari Belanda dia langsung buka koperasi, itu Bung Hatta. Itu untuk melawan koperasi Belanda yang waktu itu dengan gaya riba atau bunga bank. Dari mana kita tahu? Ibu boleh buka dalam kitabnya, dalam buku Saprudin Prawira Negara. Itu gubernur BI pertama sekali yang bisa kita sebut dengan Presiden Republik Indonesia Serikat pertama sekali ketika Indonesia sedang dalam keadaan darurat. Siapa presidennya? Saprudin Prawira Negara. Pak, ketika Bung Hatta tahu Belanda buka koperasi, karena waktu itu kita kan paksa kerja rodi kalau bahasa dalam sejarah itu. Kerja paksa. Kata Bung Hatta, saya harus balik. Balik dia dari Belanda. Sampai dia dibuka koperasi. Nah, sekarang menjadi masalah sebenarnya mudahnya Pak. Sebenarnya kalau saya mengatakan begini. Banyak orang berbicara tentang ekonomi syariah. Tapi belanjanya tetap masih di mall kan. Sekarang siapa yang belanja di pedagang kaki lima? Saya tanya sama bapak-bapak yang ada di sini. Siapa yang makan di warung kopi? Siapa yang makan di warung kaki lima? Warung pedagang kaki lima mahal Ustaz. Betul. Mahal. Sekarang bapak pergi ke mall bisa tawar tak? Ibu tahu model diskon di sana? Diangkatnya harga di diskonnya. Itu model diskon itu haram itu. Kalau kita mau kaji ekonomi syariah itu satu. Nah sekarang pertanyaannya sederhana. Yang bertakwa tadi sosial tak dia? Pertanyaannya sederhana. Yang bertakwa tadi sosial tak? Saya selalu sampaikan dengan mahasiswa waktu saya masih di Jogja. Saya bilang saya ajak tuh semua mahasiswa saya. Waktu saya masih di UMY. Saya ajak mereka semua ke Malioboro. Kalian belanja semua di pedagang kaki lima nih, sekalipun mahal. Tetapi kenapa? Mereka bangga. Pedagang kaki lima di situ kemudian berkata begini, Alhamdulillah Pak, senang kami Bapak mau belanja di sini. Produk dalam negeri dijual di pinggiran, tidak berharga. Bapak tengok celana koyak jin setan lepis segala macam tuh. Celana koyak Bapak posting, Bapak masukkan ke Zalora, itu harganya bisa sampai 100 juta. Celana koyak bisa 100 juta. Tidak stres kita sekarang tuh. Yang parah lagi, ada yang menjadi lebih parah Pak sebenarnya. Ada namanya ulama su. Ini yang menjadi muskilah kita saat ini. Ulama su itu muskilahnya sekarang itu Pak. Dia berceramah. Udahlah, susah kita mengangkat. Dan kami menyaksikan betul itu. Alhamdulillah waktu itu saya dekat dengan seorang profesor, kebetulan ketua MUI pusat. Saya kebetulan asisten beliau waktu itu. Sudah meninggal orangnya sekarang. Beliau ceritakan langsung. Ada seorang ulama Majelis Ulama Indonesia dengan gaya kepremanan. Coba tuh. Gimana kita mau membangun ekonomi sementara masyarakatnya begitu? Nah sekarang kita timbulkan. Saya memetik satu pernyataan dari Muhammad Yunus. Yang pernah mendapatkan Nobel itu dalam bukunya Ekonomi Yunus itu. Ekonomi wong cilik kalau bahasa kita gini itu. Belanjalah di tempat-tempat yang memang pedagang kaki lima. Kemudian munculkan sifat kita yang memang sebenarnya gitu. Mohon maaf, ketika Bapak Ibu melihat seorang tukang parkir, apa yang ada dalam hati kita? Bapak mau bayar atau tidak? Tingkah lakunya kayak setan Ustaz, malas saya bayarnya. Sekarang pertanyaannya, sekalipun tingkah laku dia kayak setan, kalau Bapak tak bayar dia bisa makan tak? Ada enggak manusia yang punya perhatian begitu? Di tengah jalan ada pengemis. Yakin enggak pengemis itu betul-betul memang dia tak punya? Oh, kalau betul-betul dia tak punya, kalau kita tak kasih bisa makan enggak dia nanti? Enggak bisa makan. Tapi undang-undang Ustaz, betul. Bapak akan bisa berhenti untuk memberi dia. Perhatian kita yang kurang terhadap masyarakat itu. Mohon maaf. Siapa adanya Pak? Saya pernah datang ke salah satu namanya Bumi Langit di Yogyakarta. Itu menghidupkan ekonomi masyarakat, dia buat sendiri itu. Dibuat sendiri ekonomi masyarakat. Nah alhamdulillah waktu itu saya sebagai penasehat di salah satu ada namanya arisan bapak-bapak syariah. Alhamdulillah dari arisan itu kita bisa nyekolahkan anak-anak tak mampu. Kita cari itu Pak. Nah sekarang di masjid kami buat gerakan
infak beras kita tengok orang-orang yang tak mampu, tapi kita bukan yang tua-tua, yang muda-muda, yang lansia, yang memang lagi tak sanggup kerja. Kita tengok tuh yang tak sanggup kerja tuh. Kita kasih beras. Dari mana duitnya? Wallahu alam. Berarti banyak manusia yang masih pengen tuh, Pak. Cuman masalahnya ketika sudah dapat duit, matoi jauh, kayak ACT. Gaji direksinya 100 juta. Itu enggak gaji itu dong. Itu namanya pemborosan. Itu kalau masuk surga juga bisa kita protes tuh. Duit dari mana itu? Duit sumbangan umat manusia untuk bencana alam diambil 100 juta untuk direksi per bulan. Gila enggak tuh? Dan ini menjadi masalah. Yang menjadi masalah ada satu saja. Lembaga sosial saat ini tak mau kerjasama, pengen sendiri-sendiri. Mohon maaf, kita tidak bisa menafikan keberadaan Muhammadiyah. Tengok Muhammadiyah. Punya berapa dia lembaga? Lembaga zakat Muhammadiyah tahun 2017, 3 triliun zakatnya hanya dari orang Muhammadiyah saja. Coba. Wajar kan kalau Muhammadiyah punya beasiswa? Wajarlah. 3 triliun. 15 triliun di Muhammadiyah uangnya tak bergerak di Bank Syariah Mandiri. Kalau Indonesia protes, berbuat masalah dengan Muhammadiyah tinggal tarik duitnya, takut tuh Indonesia. 15 triliun. Gimana coba duitnya itu? Bahkan Muhammadiyah bisa buat bank sendiri tuh kalau dia mau. Makanya sekarang NU juga bergerak demikian. Alhamdulillah. Tidak ada kata terlambat. Tetapi yang menjadi masalah, bagaimana menumbuhkan sikap perhatian kita. Contoh kayak Bapak tadi. Ada orang yang susah mencari duit 10.000. Mohon maaf Bapak, mohon maaf gitu. Tak sudikah tangan ini, masihkah kita perhitungan untuk memberikan itu kepada orang lain? Itu pertanyaan sederhana. Karena kadang-kadang kita memberi itu ada unsur lain. Dalam arti, betul enggak ya Bapak ini miskin? Jangan-jangan dia pura-pura miskin. Mau pura-pura miskin dia, atau miskin betulan dia, kita kan enggak tahu. Kalau dia pura-pura, dosa tanggung dia. Insya Allah tak merugikan, Bu. Ibu kasih orang pun tak akan merugikan. Saya bilang sama istri saya, kasih aja lah. Oh dia pura-pura bang, biarkan dia pura-pura. Dosa tanggung dia. Sampai kiamat dia tak akan kaya. Orang yang berpura-pura miskin sampai kiamat tak akan kaya. Tetap miskin. Itu saja bahasa kita saat ini. Perhatian kita kurang. Dan mohon maaf, gaya hidup orang Riau kan tinggi Pak. Gaya hidup orang Riau ini tinggi. Jadi kalau berjalan tak pakai mobil tuh kayaknya seakan-akan wow. Gitu. Mohon maaf kita. Bukan hanya Riau saja. Semuanya begitu. Kenapa kita bilang gaya hidup tinggi? Memang itulah akhir zaman tadi. Memang gaya hidup itu diangkat. Dulu gaya hidup kita barat ke barat-baratan. Pakai celana, lepis, robek, segala macam. Ketiak nampak, paha nampak. Sekarang gayanya adalah gaya kehidupan Korea. Bajoget-joget, ketinjak-ketinjak. Yang memang mereka gaya hidup itu dituntut untuk diri mereka sendiri. Biar kita bisa lebih. Sekarang pertanyaannya, gaya hidup itu mengantarkan kita ke Allah apa ke neraka? Sekarang pertanyaannya sederhana. Bapak tak bisa marahkan anak yang main TikTok kan? Sederhana saja. Bisa enggak kita memarahin anak yang main TikTok? Yang dimainkan TikTok apa? Tak TikTok joget-joget. Dibuatnya di situ. Dijoget-joget dia. Enak. Jangan kau main TikTok tuh lagi. Setan tuh. Berani enggak kita marahkan begitu? Ada orang tua yang tak berani. Takut dimarahin balik sama anaknya. Itu karakter saat ini. Maka kata Edi Sudewo, saya sepakat dengan kalimat Pak Edi Sudewo yang mendirikan Dompet Duafa Republika. Yang mendirikan Republika sama Dompet Duafa itu dia. Kata beliau, kenapa kami dirikan Dompet Duafa itu? Untuk menanggulangi permasalahan zakat yang dulunya sifatnya cuman konsumtif, sekarang produktif. Mohon maaf, Basnas itu iri dengan Dompet Duafa. Saya meneliti tentang itu dulu. Kami teliti tentang itu, tidak ada program produktif dari Basnas. Yang ada konsumtif saja. Maka saya katakan saat ini sudah saatnya kita memperhatikan itu. Masjid Darul Aman ini bukan kecil, besar. Seharusnya Masjid Darul Aman ini punya satu lembaga namanya lembaga zakat. Ambil contoh daripada Joko Karian. Saya dulu tinggal di dekat Joko Karian. Dan saya kenal dengan ustadznya, dia kenal baik. Dan beliau yang mengajarkan kami. Pokoknya kau balik Wan, hidup kau di sana, buatlah untuk manusia. Terserah apapun kegiatan kau buat, silahkan. Mau pengajian kau buat, mau buat membagi, meskipun hanya 1.000, paling tidak kita berbuat Pak. Ketika ditanya oleh Allah nanti, apa yang sudah kau buat? Paling tidak kami berbuat, entah beras kah. Sekarang sudah banyak gerakan infak beras ya.
gerakan lansia dan lain sebagainya. Itu berarti perhatian kita yang kurang. Nah, mulai dari saat ini, karena Bapak sudah bertanya, jadi semuanya kena sekarang. Jadi mulai saat ini jangan pula kita acuh dengan orang-orang yang tak mampu. Yang menjadi masalah itu sekarang. Kita acuh dengan mereka yang tak mampu. Rumah tinggi, samping, jangan berharap masuk surga, mohon maaf lah. Gitu bahasanya. Kenapa Umar bin Abdul Aziz itu marah besar dia? Ya karena itu tadi, ada orang kaya tapi kok seakan-akan dia menutup mata dengan yang lain. Kata Umar bin Abdul Aziz, ambil. Nah, itulah yang membuat Umar bin Abdul Aziz bertahan 2 tahun sebelum dia meninggal kan. 2 tahun tidak ada lagi yang miskin. Alhamdulillah. Dan insya Allah bisa. Dan Masjid Darul Aman bisa membuat demikian. Paling tidak 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Masih masuk dalam kategori tetangga. Darul Aman bisa melakukan hal demikian. Banyak orang-orang lansia mungkin sekitar sini bisa diberikan atau disantuni. Tapi dengan catatan, ajak mereka ke masjid. Karena hanya ketakwaan mereka lah yang bisa mengantarkan mereka menuju kesolehan. Kalau bahasanya Kunto Wijoyo disebut dengan social piety, kesolehan sosial namanya. Itulah yang disebut dengan gerakan kesolehan bersama itu. Baik begitu Kiai. Baik Bapak Ibu, Ibu ada yang ditanyakan? Pas. Kalau tidak ada pertanyaan lain, dari Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله ومن أصدق من الله حديثا يا فتاح يا عليم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم بارك هذا المجلس اللهم بارك هذا المجلس اللهم تقبل منا ممن حضر في هذا المسجد يا أرحم الراحمين اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم رب الناس اذهب البأساء اشف لجميع مرض المسلمين والمسلمات اشفيهم اشفينا انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم اختبنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا إلا بحسن الخاتمة اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل أهلتنا من أهل القرآن الذين نحن خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.